Halo Maxian, kembali lagi di dalam acara Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji sebagai trading analis di PT Mexico Futures. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi update mengenai pasar tentunya baik secara fundamental ataupun secara teknikal yang mana diharapkan bisa membantu Anda untuk mendapatkan opportunity di dalam pasar dan membantu menganalisa mengenai topik yang sedang diperbincangkan di dalam pasar baru-baru ini itu apa. Kembali lagi bahwa di pasar pada saat ini topik tidak jauh dari inflasi, kemudian potensi resesi, dan juga rate hike. Sebelum itu, kita mengenai update-nya akan share terlebih dahulu mengenai kalender ekonomi. Kita mulai saja pertama-tama dari kalender ekonomi. Ini mungkin tidak begitu banyak data yang berpengaruh, cenderung mute ya, bahwa di hari Senin data durable goods di sini menunjukkan adanya kenaikan, artinya bahwa dari sisi supply itu terjadi penambahan dan tentu bila mana supply-nya bertambah, kemudian dari sisi demand dari masyarakat US-nya tetap, itu bisa menurunkan value atau harga di US tentunya, dan bila mana penurunan harga itu bisa terjadi, diejawantahkan atau diartikan inflasi di US ke depannya akan turun dengan sendirinya. Kemudian di hari Selasa, speech mungkin perlu kita pantau. Kenapa demikian? Karena dari sisi speech inilah kita bisa mengetahui proyeksi mengenai central bank akan menaikkan suku bunga ataupun mengenai inflasi ke depannya itu seperti apa. Christine Lagarde akan melakukan speech, kemudian member ECB lainnya, Neville, Lane, dan juga Ederson perlu kita perhatikan. Kemudian dari sisi Bank of England pun ada Bank of England Cunliffe ya di sini. Dan juga ada forum mengenai central bank. Di sini kita tahu bahwa forum central bank meeting di sini dihadiri dari 3 central bank langsung. Yang pertama dari sisi Federal Reserve, kemudian Bank of England dan juga ECB ya, masing-masing chairman-nya yakni Jerome Powell, Bank of England Governor Bailey dan juga Christine Lagarde. Kemudian di hari Rabu tidak begitu banyak data yang menunjukkan market moving events, namun di sini sentimen dari ekonomi euro area perlu kita perhatikan di economic sentiment ya. Karena data ini yang menunjukkan apakah euro area secara ekonomi itu recovery atau tidak ya. Atau katakanlah mengalami potensi stagflation atau resesi, itu bisa saja memperlemah mata uang euro tentunya. Kemudian di sini di hari Rabu ya, ternyata speech dari ketiga central bank di sini masing-masing dari Christine Lagarde, Governor Bailey dan juga Jerome Powell perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian di hari Kamis tidak begitu banyak data yang berpengaruh. Kembali lagi speech perlu kita perhatikan karena bila mana ada statement yang hawkish dari sisi central bankers itu bisa membuat euro menguat secara signifikan tentunya. Kemudian di sini ada personal income dan juga personal spending dari sisi US perlu kita perhatikan karena kedua data ini merupakan data yang sifatnya inflationary tentunya. Data yang berhubungan dengan inflasi itu perlu kita perhatikan juga karena itu yang akan mendongkrak inflasi ke depannya di US, apakah akan naik ataupun turun tentunya. Kemudian Christine Lagarde akan melakukan speech kembali, ini menarik untuk kita perhatikan untuk di hari Kamis. Dan di hari Jumat penutup itu inflasi di euro area. Kembali lagi bahwa topik utama di dalam pasar pada saat ini itu lebih ke arah yang namanya inflasi. Katakanlah inflasi di sini mengalami kenaikan, maka central bank mau tidak mau harus lebih agresif lagi dalam menaikkan suku bunga tentunya. Oke, mungkin dari situ saja kalender ekonomi. Kita kembali ke headline. Ini rangkuman dari 1 minggu kalender ekonomi yang perlu kita perhatikan. Pertama di hari Senin, US durable goods mungkin tidak begitu banyak berpengaruh terhadap market moving. Dari sisi ECB di sini ya, Sintra Forum akan dihadiri oleh ketiga central bankers langsung, Jerome Powell, Governor Bailey dan juga Christine Lagarde ya, masing-masing dari Fed, Bank of England dan juga ECB. Kemudian di sini di hari Kamis, core PCE dari US ini mengindikasikan adanya sebuah inflasi. Bila mana datanya ini meningkat, inflasi di US tentu akan meningkat juga, dan itu mau tidak mau central bank Federal Reserve di sini harus menaikkan suku bunga lebih agresif lagi, sehingga US dollar mungkin kedepannya akan mendapatkan demand yang cukup kuat ya, karena dari sisi inflasi US merupakan negara dengan tertinggi inflasi di 40 tahun terakhir seperti itu. Kemudian
Inflasi dari euro area diperhatikan juga ya, karena ini yang mengharuskan ECB harus bertindak dengan lebih agresif mengenai suku bunga. Fed dalih bahwa beliau mengutarakan sebuah statement yang cukup hawkish ya, dan membuat US dollar mungkin kedepannya mendapatkan sentimen bullish ya, karena interest rate di kedepannya harus lebih big lagi ya untuk fight against inflation tentunya. Kemudian dengan suku bunga dinaikkan dengan lebih agresif, sebenarnya itu mempercepat yang namanya terjadinya resesi. Katakanlah suku bunganya dinaikkan, mau tidak mau mereka yang punya hutang besar, secara bunga mereka harus bayar lebih besar lagi. Katakanlah Anda mengambil rumah ya, KPR yang tadinya bunganya 1% karena suku bunganya naik menjadi 3%, ya mau tidak mau Anda harus bayar cicilan lebih besar lagi. Dan katakanlah hal itu terjadi stagnan, Anda tidak mampu bayar cicilan, itu akan terjadi yang namanya economic slowing down. Dan economic slowing down bila mana terjadi, itu bisa menyebabkan yang namanya resesi tentunya. Kemudian headline lainnya bahwa dari sisi IMF, bahkan sampai IMF saja berkomentar ya mengenai ekonomi di US bahwa kedepannya akan more difficult ya, karena prospek suku bunga yang meningkat tadi tentunya. Kemudian di sini pun sanction dari Rusia perlu kita pertimbangkan, karena ini yang bisa menyebabkan harga komoditas khususnya oil itu bisa saja merangkak naik ya, karena di sini bahwa Kanada, US, UK dan juga Jepang itu impose ban ya terhadap gold sekarang ya. Sebelumnya terhadap oil, sekarang gold. Pertanyaannya, apakah harga gold akan mengikuti harga oil? Kenaikannya seperti apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya, bahwa sanction terhadap oil itu membuat harga oil naik hingga ke 130 per barrel ya. Apakah gold itu akan mengikuti? Ini hanya baru berencana ya. Di sini plan to, belum actionnya. Bila mana actionnya sudah terjadi, mungkin akan ada kenaikan dari sisi harga gold tentunya seperti itu. Pertama kita akan bahas mengenai indeks dolar terlebih dahulu mungkin ya di sini. Bahwa dari sisi indeks dolarnya, harga berpotensi untuk melanjutkan uptrend ke arah atas ya, selama harga tidak mampu menembus di bawah candle indecision yang terbentuk di tanggal 6 Mei ini. Secara sentimen, US dollar masih berpotensi untuk naik ya, karena mengingat resiko di dalam pasar mengingat akibat sanction ini. Kemudian agresivitas Fed pun itu semakin meningkat karena Fed Daily di sini mengisyaratkan akan ada big hikes kembali di bulan Juli sebesar 75 basis point, sehingga itu bisa berpotensi untuk mendorong indeks dolar naik ke arah atas, dan itu akan berpengaruh terhadap pair-pair yang dipasangkan dengan US dollar seperti Euro USD contohnya di sini. Untuk Euro USD, bahwa sekarang ini harga tertahan di antara range yang terbentuk di tanggal 6 Mei ini. Harga mampu break ke arah atas, itu membuka peluang untuk harga naik lebih tinggi lagi, at least ke 1.075 di sini. Bila mana tidak, harga akan berada di area range ini ya, yang saya tandai di sini bahwa di sekitar 104 dan juga 105 tentunya di sini. Range ini bisa menjadi sebuah decision point bagi Anda bila mana ingin melakukan trading di Euro USD. Dan katakanlah harga mampu break dari candle di bawah 104 di sini, bukan harga tidak mungkin akan revisit untuk turun lebih dalam lagi mengejar support 1.03 di sini, seperti itu. Kemudian dari sisi pound sterling US dollar, harga kembali tertahan di area range di sini ya. Harga sempat close di atas ini namun tidak mampu naik ke arah atas, dan di hari kemarin candle reject dan close di bawah dari candle indecision ini. Untuk harga itu sebenarnya berpotensi untuk turun ke arah bawah, mengingat US dollar sampai saat ini masih mendapatkan demand karena resiko di dalam pasar masih tetap meningkat tentunya. Anda bisa melakukan sell dengan stop loss di atas dari 1.23 di sini. Ini merupakan batas stop loss yang wajib Anda gunakan katakanlah terjadi sebuah pergerakan yang berlawanan dengan analisis kita. Dan pair yang terakhir yang saya akan bahas di sini adalah gold. Untuk trading gold sebenarnya agak rumit ya. Di satu sisi resiko yang meningkat di dalam pasar itu mampu meningkatkan demand terhadap gold dan mampu membuat harga gold naik, at least mengejar 1850 di sini. Di satu sisi, gold bisa saja tertekan ke arah bawah karena potensi rate hike semakin agresif ya dari beberapa major central bank seperti Federal Reserve, ECB maupun central bank lainnya. Itu bisa menekan gold untuk turun ke arah bawah ya, at least mengejar ke 1800.
Dan bagi Anda yang trading di gold, saran saya wait and see saja dulu sampai menunggu katalis adanya sebuah kejelasan, baik itu dari sisi sanctionnya yang tereskalasi, ataupun dari sisi rate hike-nya yang semakin agresif, ya seperti itu. Oke, itu saja untuk pembahasan market yang terjadi di pasar baru-baru ini. Kembali lagi saya katakan bahwa topik utama di dalam pasar itu masih berada di ranah inflasi, potensi resesi, dan juga rate hike tentunya atau kenaikan suku bunga. Itu saja mungkin pemaparan dari saya. Semoga mendapat pengetahuan. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.